Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Bu Rina di pembelajaran IPS kelas 9. Yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu mengenal negeri Sakura atau mengenal negara Jepang. Tujuan pembelajaran: 1. Menyebutkan 4 pulau besar di negara Jepang. 2. Menemutunjukkan batas-batas negara Jepang. 3. Menjelaskan bentang alam negara Jepang. 4. Menyebutkan faktor pendorong majunya perekonomian negara Jepang. Anak-anakku sekalian, sebelum ke materi lebih luas lagi, kalian silakan simak video pembelajaran berikut ini.
kita bahas negara Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina. Jepang yang dijuluki dengan negara matahari terbit ini menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara adalah seorang kaisar, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Jepang merupakan negara kepulauan. Jepang memiliki sekitar 6.852 pulau besar maupun kecil. Nah, kalian lihat. Ini adalah peta pulau-pulau yang ada di Jepang. Dari pulau ini, kalian bisa melihat mana sih pulau yang termasuk yang lebih besar atau luas. Oke, 1. Yaitu Pulau Hokkaido. 2. Pulau Honshu. 3. Pulau Shikoku. 4. Pulau Kyushu. Itu adalah 4 dari 6.852 pulau yang ada di negara Jepang. Kemudian kalian perhatikan peta dunia berikut ini. Ya, ini adalah peta negara di dunia. Yang mana negara Jepang? Kita lihat. Nah, inilah lokasi atau peta dari negara Jepang. Berikutnya kita bahas letak geografis negara Jepang. Kalian bisa lihat peta berikut ini. Batas sebelah utara negara Jepang adalah Laut Okhotsk. Sebelah timur Samudra Pasifik. Sebelah selatan Laut Cina Timur. Sebelah barat Laut Jepang. Letak astronomis negara Jepang. Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Berdasarkan iklim matahari, maka Jepang memiliki iklim subtropis, yaitu di Jepang bagian selatan, dan iklim sedang, yaitu di Jepang bagian tengah dan Jepang bagian utara. Iklim subtropis. Adapun ciri dari iklim subtropis tersebut adalah memiliki 4 musim, yakni musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kita bahas yang pertama adalah musim semi. Musim semi di Jepang yaitu dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Nah, musim semi atau disebut juga haru adalah saat di mana orang Jepang untuk melihat dan berpiknik di bawah bunga sakura. Di mana Kyoto adalah salah satu kota yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, anak-anak, inilah merupakan gambar dari bunga sakura. Yang berikutnya adalah musim panas, di mana suhu diperkirakan pada musim panas ini mencapai 21,5 derajat Celcius sampai 26,7 derajat Celcius. Musim panas dimulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Nah,
Musim panas atau Natsu adalah musimnya menanam padi di Jepang dan ditandai dengan pohon-pohon hijau dan nyanyian serangga bernama semi. Pada musim panas tersebut merupakan musim yang menyenangkan karena banyak diadakannya festival di musim tersebut, terutama festival kembang api. Berikutnya adalah musim gugur. Musim gugur mulai bulan September sampai bulan November. Musim gugur atau disebut juga aki ditandai dengan mulai rontoknya dedaunan di pohon-pohon dan berakhirnya hari yang panas dan lembab. Musim ini terkenal dengan daun momiji yang berubah warna menjadi warna-warna terang seperti merah, emas, tembaga, dan kuning. Bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Musim dingin. Musim dingin di Jepang dimulai bulan Desember sampai dengan bulan Februari, di mana suhu rata-rata mencapai 4,7 derajat Celcius sampai 7,4 derajat Celcius. Musim dingin atau dikenal juga dengan Fuyu ditandai dengan turunnya butir-butir salju pertama di awal Desember. Karena Jepang terletak memanjang dari utara ke selatan, maka perbedaan suhu cukup jelas antara Hokkaido di ujung utara dengan Okinawa di ujung selatan. Nah, hal ini pula yang menyebabkan tidak semua wilayah di Jepang tertutup salju. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita bahas mengenai relief bentang alam dari negara Jepang. Dataran-dataran rendah subur di antara lain dataran rendah Kwanto di Teluk Tokyo, dataran rendah Nobi di Teluk Ise, dataran rendah Kinki di Teluk Osaka, dan dataran rendah Ishihari di Pulau Hokkaido. Sekitar 60% daratan Jepang terdiri atas hutan. Jepang bagian selatan adalah hutan musim, bagian tengah berupa hutan campuran, dan di bagian utara berupa hutan cemara. Sungai-sungai di Jepang pendek-pendek dengan aliran yang deras, sehingga sangat cocok digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Bentang alam berikutnya adalah danau. Danau di Jepang biasanya kecil-kecil dan danau yang terbesar adalah Danau Biwa di dekat Kyoto. Pantai Jepang mempunyai banyak teluk sehingga sangat baik untuk pelabuhan alam. Perairan laut di sebelah timur Jepang kaya akan ikan sebab merupakan tempat pertemuan antara arus panas Kuroshio dengan arus dingin Oyashio yang sangat mendukung dalam industri perikanan. Bentang alam berikutnya yaitu di mana banyak gunung api di Jepang. Jepang termasuk dalam rangkaian pegunungan muda Sirkum Pasifik. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya gempa bumi, baik tektonik ataupun vulkanik. Puncak gunung tertingginya adalah Gunung Fujiyama yang mencapai kurang lebih 3.776 meter. Mengapa Jepang sering terjadi gempa? Gempa sering terjadi di Jepang karena Jepang berada di area yang disebut cincin api Pasifik. Wilayahnya dilalui oleh lempengan api bawah permukaan bumi. Lempeng tektonik di cincin api ini sering bertumbuk
dan bergerak juga bertabrakan. Lempeng-lempeng tersebut bergerak dan berinteraksi satu sama lain, bertubrukan, memisah, dan menumpuk. Hal tersebut membuat lapisan tanah yang berada di atasnya juga ikut bergerak. Pergerakan inilah yang disebut dengan gempa. Berikutnya adalah mengenai fauna di Jepang. Yang pertama adalah monyet Jepang atau The Japanese Makakui. Merupakan monyet Jepang. Monyet yang termasuk spesies monyet asli Jepang ini juga memiliki julukan Snow Monkey karena dapat hidup di daerah bersalju. Yang kedua adalah Northern Pika. Binatang mungil ini merupakan sumber inspirasi tokoh Pikachu dalam anime Pokemon. Yang ketiga adalah sidat Jepang. Yang keempat, tupai Jepang. Yang kelima, kucing Iriomote. Dan keenam, ibis Jepang. Kemudian yang ketujuh adalah Tsuchinoko, di mana binatang ini banyak diceritakan ada di Jepang. Namun sejauh ini belum ada pembuktiannya. Bentuknya seperti ular namun berperut gendut. Berikutnya adalah flora khas di negara Jepang. Yang pertama adalah yaitu bunga sakura. Yang kedua, Petacites japonicus. Yang ketiga, Cinnamomum campora. Yang keempat, Chrysanthemum. Penduduk dan budaya Jepang. Penduduk asli suku Ainu dengan ras Mongoloid, agama mayoritas Shinto. Angka pertumbuhan di Jepang cukup kecil, 0,1%. Usia harapan hidup 81 tahun. Pendapatan per kapita 27.380 US dolar atau 27.380 dolar Amerika. Budaya Jepang, Chanayu yaitu merupakan upacara minum teh, Joluri sandiwara boneka, Ikebana merangkai bunga, kemudian Kabuki yaitu seni. Selanjutnya, kenapa perekonomian di negeri Jepang sangat maju? Pertama, yaitu dari segi perikanan. Laut Jepang banyak menghasilkan ikan, kurang lebih 7 juta ton ikan setiap tahun. Hal ini disebabkan satu, adanya pertemuan arus panas Kuroshiwo dengan arus dingin Oyashiwo. Yang kedua, alat penangkapannya sangat modern. Kemudian dalam bidang industri, sebagai negara industri, Jepang menempati urutan nomor 2 di dunia dan nomor 1 di Asia. Atau Jepang dikenal juga dengan macan ekonomi Asia. Hal ini disebabkan karena banyak tenaga ahli dan terampil, upah buruh relatif murah, kemudian adanya politik dumping, yaitu menaikkan harga pasaran di dalam negeri dan menurunkan harga pasaran. Yang terakhir adalah perekonomian di Jepang, yaitu di mana walaupun Jepang hanya mempunyai lahan pertanian 16%, tetapi Jepang mampu menghasilkan padi, kentang, jagung, sayuran, dan buah-buahan yang sangat luar biasa. Hal ini didukung oleh teknologi hidroponik yang merupakan andalan pertanian di negara Jepang. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih. Salam 14 Prima.